Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama, sebagai umat Kristen, sekaligus juga sebagai rasul. Bahkan dewasa ini kita pun juga mengalami hal yang sama. Hidup dalam cobaan-cobaan. Bahkan dengan sengaja kita dicobai. Entah itu di rumah, kita mencobai sebagai orang tua, mencobai anak. Bagaimana anak ini punya tanggung jawab, kita cobai. Lewat pemberian uang saku. Lewat menyuruh membeli sesuatu dengan uang yang cukup, bahkan lebih, supaya ada sisa, dan sisa itu nanti dipakai bagaimana dan lain sebagainya. Dilaporkan apa tidak. Tak terkecuali para rasul dulu oleh Yesus juga dicobai. Bahkan Yesus pun dicobai. Ya, di padang gurun itu dicobai oleh iblis. Jadi jangan dikira lalu kita kalau sudah dibaptis itu menjadi orang yang sudah bebas dari cobaan. Bahkan doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus berdoa dan mohon supaya kita dibebaskan dari pencobaan itu. Jadi cobaan hidup itu selalu ada. Dan kita tidak perlu cemas dan takut kalau sesuatu kali itu mengalami cobaan. Karena Yesus pun juga mengalami dicobai. Tapi Yesus tidak mau mengikuti apa yang dimaui roh jahat, apa yang dimaui iblis. Nah, umat di Korintus ini menjadi sombong, bahkan sombong di hadapan Paulus. Mengapa? Kita bisa telusuri kesombongan itu asal muasalnya dari mana toh? Bahkan kesombongan kita pun bisa kita telusuri, mula-mulanya dari mana. Nah, kita bisa belajar ketika Yesus dicobai dulu. Apa yang disampaikan iblis? Yesus habis berpuasa lapar, lalu jadikanlah batu ini jadi roti. Biasanya di dalam kehidupan, terutama anak-anak, kalau kita melihat itu, mainan anak-anak dan segala macam itu kan selalu tidak boleh lepas darinya. Dengan antara kakak beradik pun itu saling berebut itu. Ah, ini milikku, ini milik. Itu anak-anak kecil. Berebut milik. Nah, di sini kesadaran kita dibangkitkan. Kesadaran bahwa kita itu bukan pemilik hidup, tetapi penerima hidup. Nah, ini yang pertama-tama harus kita sadari. Hidup itu anugerah Tuhan. Kita bukan pemilik hidup, tapi penerima hidup. Pemilik hidup adalah Allah. Maka Allah harus ditempatkan yang paling pertama. Bukan diri saya yang ditempatkan paling pertama. Nah, umat Korintus menempatkan dirinya paling pertama. Maka mengabaikan, menghina. Orang-orang menghina Paulus. Itu karena menempatkan dirinya sebagai yang pertama, yang lain itu nomor sekian. Bahkan Allah dinomorkan sekian.
kepentingan sendiri diutamakan. Jadi setan memang cara kerjanya lewat itu. Pertama, supaya orang itu gila harta. Yang kedua, gila hormat. Yang ketiga, lalu menjadi sombong. Kalau sudah sampai pada sombongan keangkuhan, berarti maksud setan, iblis tercapai. Nah, inilah mentalitas pertama itu anak-anak, orang remaja, dewasa. Maka Yesus mengajarkan, kalau kamu gila harta, ya lawan saja dengan kemiskinan. Maka gereja Katolik masih bertahan sampai sekarang karena di dalamnya ada orang-orang pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidup dalam kemiskinan. Itu benteng terakhir, kalau kemiskinan ini bobol, sudah gereja hancur. Sejauh masih ada orang-orang yang menghayati, mengkaulkan kemiskinan, gereja masih akan menjadi tempat berlindung terhadap serangan musuh jahat. Lalu perendahan seperti yang dialami Paulus, merendahkan diri. Dia dihina, dia tetap merendahkan diri. Akhirnya dia menjadi rendah hati, seperti Kristus sendiri, untuk melawan kesombongan. Maka dari kedua belah pihak, baik umat Korintus maupun Paulus, kita bisa belajar. Oh, ternyata keangkuhan mereka itu asal muasalnya dari sana. Orang mau mementingkan diri sendiri, mau memiliki sesuatu sebagai miliknya, mau mengklaim dirinya sebagai pemilik, bukan penerima anugerah Tuhan. Nah, selama hidup kita seperti itu tidak akan maju dalam hidup rohani. Maka ajaran orang bijak, kalau kita mau maju dalam hidup rohani, tinggalkanlah cinta diri, kehendak sendiri, kepentingan sendiri. Nah, sejauh bisa meninggalkan ketiga hal ini, kita juga akan maju sejauh kita meninggalkan itu. Kalau kita meninggalkan sejauh 1 kilometer, majunya juga 1 kilometer. Tapi kalau kita masih hidup dalam cinta diri, kehendak sendiri, kepentingan sendiri, ya hidup rohani macet. Bahkan bisa mengalami kemunduran. Karena apa? Orang bukan mengutamakan Allah. Maka bacaan Injil menyadarkan kita kembali bahwa yang utama adalah Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat itu aturan hukum, tapi bukan demi hukum itu sendiri. Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat, untuk hari Sabat. Dan Yesus menegaskan, anak manusia, saya, Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus harus ditempatkan sebagai nilai normatif tertinggi di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi nilai paling tinggi dan mengatur keseluruhan hidup setiap orang. Nilai normatif tertinggi. Tidak bisa tidak. Nah, kalau kita hidup seperti itu, pasti kita tidak akan mudah merendahkan orang lain. Kita akan saling bekerja sama, saling menghargai, lalu bisa bekerja sama membangun kehidupan bersama. Sehingga tidak terjadi perpecahan dalam kehidupan bersama. Dan semoga para imam yang hari ini kita doakan, para calon imam pun memupuk semangat seperti itu.